Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Navigation Indonesia. Kali ini kita akan melakukan tes gaming sebuah smartphone dari Infinix, yaitu adalah Infinix Hot 12 Play varian RAM 4GB dan storage 128GB. Kenapa kita harus sebutkan varian tersebut? Karena ini menggunakan prosesor MediaTek P35. Beda sama yang varian 464GB NFC itu menggunakan Unisoc T610, jadi beda prosesornya. Jadi karena itu kalau kalian nonton video ini, pastikan varian yang kalian mau cari itu adalah varian yang benar, karena beda spek pasti akan beda performance. Itu disclaimer di awal. Dan sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan tes gaming dari Infinix Hot 12 Play varian 4 128GB ini guys. Oke guys, kali ini kita akan menguji coba gaming dari HP Infinix Hot 12 Play. Oke guys, kali ini kita akan menguji coba gaming HP dari Infinix Hot 12 Play varian 4GB dan storage 128GB yang prosesornya menggunakan MediaTek P35 ya guys. Jadi kita akan uji coba gaming. Kenapa kita harus kasih tahu? Karena yang versi 464 NFC itu dia pakai Unisoc T610. Jadi ini adalah yang versi MediaTek P35. Kita akan uji coba 4 game. Di sini disclaimer di awal, baterainya di 56%. Untuk suhunya sendiri di 28 derajat. 29 paling tinggi, belakang juga 29 paling tinggi. Kita akan mainkan 4 game, ada Mobile Legends, PUBG New State, Call of Duty, dan Genshin Impact ya guys. Kita mainkan game pertama adalah game Mobile Legends. Oke guys, untuk setting grafis dari game Mobile Legends sendiri, dia secara default di medium dengan refresh rate high. Kita mainkan di high saja dengan refresh rate high. Settingnya shadownya kita tetap off kan ya guys. HD modenya kita off kan. Kita akan push rank ya guys. Kita start ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game Mobile Legends-nya. Saya akan tunjukkan sekilas di awal untuk permainannya apakah smooth atau tidak. Kita akan coba mainkan ya guys. Kita lihat untuk kestabilannya seperti apa. Apakah oke atau tidak oke. Kita coba tunjukkan kalian di awal ya guys. Ini kita coba gerakin untuk pergerakan awal. Ada ini ya, ada shatter ya sedikit ya guys. Padahal pingnya kalau saya lihat di bawah 50. Harusnya sih ini sih. Mungkin ini karena keterbatasan dari prosesornya MediaTek P35 ya guys. Nanti kita coba untuk coba turunkan settingnya habis ini. Tapi nanti kita akan experience ke kalian ya. Kita akan coba ke setting defaultnya aja. Ini agak lag ya guys sedikit. Kita akan coba turunkan ke setting defaultnya saja supaya tidak terlalu lag ya guys. Kita mainkan dulu ya guys habis ini. Oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai dan kita kalah di sini. Overall untuk permainan sendiri memang kita harus turunkan setting grafisnya ke setting grafis paling rendah ya, ke rata kiri ya guys. Karena tadi kita coba high, kita nge-lag. Kalian sudah lihat tadi di awal. Medium kita turunkan waktu beta rame-rame juga itu nge-lag. Ternyata kita turunkan ke smooth baru lumayan enak untuk dimainkan ya guys. Memang karena keterbatasan chipsetnya ya guys. Untuk kita mau coba untuk cek suhunya terlebih dahulu di sini di 37 paling tinggi, bagian belakang di 40 derajat, tapi sama sekali nggak kerasa hangat ya guys. Kemudian untuk baterai sendiri dari 56% berkurang 4%, berkurang dari 56 ke 52 berkurang 4% ya guys. Itu kita main selama kurang lebih 16 menit permainan ya guys. Kita mainkan game berikutnya adalah game PUBG New State ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari game PUBG New State, dia secara default di light dengan frame rate medium. Kita mau coba di frame rate high saja. Kita save, kita start ya guys. Oh ya, disclaimer di awal, untuk game PUBG New State kita tidak akan coba gyronya karena dia virtual gyro yang dimana itu memang kurang bagus untuk game PUBG New State. Jadi kita akan langsung masuk ke permainannya ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game PUBG New State-nya. Saya disclaimer di awal, tadi kita turunkan ya settingnya ke frame rate medium ya, karena waktu kita ini agak lag. Nah ini kalau kalian lihat nih, berasa ya guys untuk lag-nya tadi. Ini kita sudah turunkan loh, pada frame rate-nya ke medium. Kalau yang high, itu tadi lumayan berasa lebih parah lagi nge-lag-nya ternyata. Jadi ya kita coba mainkan dulu. Ini kalau kalian lihat memang agak patah-patah ya. Sangat disayangkan sekali ya. Untuk level kategori Hot 12 Play yang dimana itu ada kesan playnya yang harusnya itu bisa buat gaming, malah kayak kesannya nge-lag gini kayak guys. Tuh nge-lag guys. Jadi agak disayangkan ya guys. Kita mainkan dulu deh, habis ini nanti kita akan kasih kesimpulannya lebih lengkap waktu di closing ya guys. Di closing, maksudnya di closing setelah game ini selesai ya guys. Kita mainkan dulu ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, untuk permainan game PUBG Indonesia sudah selesai dan kita kalah di sini peringkat 3 dari 27 tim. Overall memang permainan ya saya masih bisa bilang masih bisa dimainkan, tapi nge-lag ya guys. Jadi ya saya agak menyayangkan aja sih.
Ini 38 derajat untuk 41 derajat. Memang mungkin karena keterbatasan prosesornya MediaTek P35 ya guys. Terus di sini baterainya berkurang dari 52% ke 46%, berkurang sekitar 6%. Itu kita main selama kurang lebih setengah jam. Kita mainkan game berikutnya adalah game Call of Duty ya guys. Oke guys, untuk game COD Mobile setting defaultnya di graphic quality low dengan frame rate medium. Kita mainkan dengan setting ini aja karena kalau kita tadi coba ke high itu agak berat. Nanti kita akan coba lihat ya untuk graphic quality low dengan frame rate medium ya guys. Kita pas untuk game multiplayernya ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game COD Mobile-nya. Saya akan tunjukkan sekilas di awal seperti apa permainannya. Kita tunjukkan kepada kalian. Itu agak lag sedikit ya guys untuk waktu kita menekan shutter ya. Tapi masih oke sih untuk playable-nya, masih termasuk cukup playable. Kita akan mainkan dulu ya guys. Nanti kita akan kembali lagi buat kasih kesimpulan kepada kalian. Sebentar ya guys, kita mainkan dulu. Oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai dan kita menang di sini. Overall memang ada nge-lag-nya, tapi masih playable untuk game COD Mobile-nya. Terus untuk suhunya sendiri kita ukur di 38, untuk di belakang 40 derajat. Di sini baterai berkurang 2%, 46 ke 44%. Kita main selama 5 menit permainan. Kita mainkan game terakhir, ada game Genshin Impact ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari game Genshin Impact kita mainkan di lowest aja. Di sini dia pertamanya secara defaultnya bukan di lowest tapi di low. Tapi kalau saya lihat dari chipsetnya itu kayaknya mending di lowest aja. Kita coba untuk gerakin. Untuk pergerakannya dengan setting itu. Di sini kita buat gerak-gerak ya. Nah, ini lag ya guys, lag lumayan. Ini udah kategori yang non playable sebenarnya karena udah terlalu frame dropnya udah terlalu lumayan sesuatu sih ini guys. Nah, ya kalian bisa lihat ya untuk performance-nya untuk yang varian 428 yang pakai chipset MediaTek P35 kurang lebih seperti ini. Kita udahin aja karena memang ini sebenarnya kurang cocok untuk gaming ya. Untuk suhunya di sini kita lihat untuk 37, bagian belakang 42. Untuk baterainya sendiri berkurang juga dari 44 ke 42% karena tadi dia loadingnya juga cukup lumayan makan waktu sekitar 2 menit ya guys tadi dari kita buka sampai masuk tadi sampai buat coba gerakin sekilas itu 2 menit. Nah, itu kurang lebih sudah berkurang 2% ya guys. Jadi ya seperti itulah yang kita bisa sampaikan kepada kalian dengan Infinix Hot 12 Play ini. Kita akan masuk ke closing ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian kualitas tes gaming dari HP Infinix Hot 12 Play varian RAM 4GB, storage 128GB ini, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut video sendiri, ini adalah HP yang tidak cocok untuk gaming. Varian yang 428 ya guys. Disclaimer, ini menggunakan prosesor MediaTek P35, bukan yang versi NFC yang menggunakan Unisoc T610. Jadi untuk varian yang 428 menggunakan MediaTek P35 ini sangat tidak cocok banget buat gaming. Itu yang kalian perlu ketahui. Ketika kalian beli varian 428, kalian sudah bisa expect bahwa HP ini tidak bisa diajak bermain game. Karena kita tadi coba, bisa sih main game ringan, tapi overall secara buat game PUBG, game COD, game Genshin itu sudah nge-lag. Dan bahkan yang Genshin itu sudah tidak layak banget untuk dimainkan di HP ini. Jadi itu adalah pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silakan tulis di komentar. Mungkin juga sekedar saran buat Infinix kedepannya agar ketika mengeluarkan varian yang berbeda storage-nya itu jangan sampai berbeda prosesornya karena itu akan mengganggu experience dari user. Jadi ya semoga ini juga didengar oleh Infinix. Jadi itu adalah saran kita buat Infinix untuk kedepannya kalau buat chipset di HP yang namanya sama, cuma beda varian storage dan beda varian NFC dan non-NFC ya guys. Ya, saran saya semoga didengar oleh Infinix ya guys. Dan ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin bisa berbeda pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.